Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi kita ke praktikum basis data, dan kali ini adalah praktikum di minggu kedua. Sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai MySQL ya, bagaimana jalaninya, kemudian bagaimana kita masuk ke database MySQL, bagaimana kita nge-remote ke server, dan bagaimana kita buat database, kita buat tabel, kita memasukkan data ke dalam tabel. Dan di modul 2 ini kita akan belajar beberapa macam perintah select dan order by tulisannya. Cuman sebenarnya kalau misalkan saya lihat di modulnya nggak cuman order by, tapi macam-macam. Ada distinct misalnya ya. Intinya kita akan belajar mengenai variasi perintah select. Mungkin di sebelumnya di praktikum 1 kita sudah mendemokan atau teman-teman sudah belajar bagaimana menampilkan data dengan perintah select itu secara keseluruhan dengan select bintang nama tabelnya misalnya. Nah, sebenarnya untuk menampilkan data dengan menampilkan semua data itu nggak selalu baik. Kadang-kadang kita cuma butuh menampilkan beberapa data. Misalnya ini kan perintah select ya, ini kan untuk menampilkan data. Nah, kemarin teman-teman sudah belajar mengenai select bintang from misalnya fakultas. Ini kan menampilkan semua data yang ada di tabel fakultas, semua kolom. Nah, sebenarnya kan kadang-kadang kita butuh hanya menampilkan namanya saja, kita hanya butuh menampilkan prodinya saja atau menampilkan nama kampus saja. Nah, di praktikum kedua ini kita akan belajar mengenai variasi penggunaan perintah select. Kenapa? Karena selain kita bisa menemukan data dari apa yang kita cari, misalnya kita cuma menampilkan nama fakultasnya, menggunakan select bintang itu tidak baik karena bayangkan kalau misalnya ini kita misalnya punya tabel mahasiswa itu kan isinya banyak banget, dari nama, NIM, tempat tanggal lahir, nama orang tua, macam-macam lah istilahnya, sampai hobi dan lain-lain misalnya. Nah, kalau misalnya kita hanya membutuhkan nama dan NIM-nya saja, kita cukup mengambil nama dan NIM-nya saja. Karena kalau misalnya kita menggunakan select bintang, itu akan menambah berat query-nya ya. Mungkin kalau misalnya kita cuma menampilkan 1-2 data nggak masalah. Cuman bayangkan kalau misalnya di UAD kita punya sekitar 27.000 mahasiswa, kita menggunakan select bintang untuk memanggil data mahasiswa, itu bakalan pasti berat banget, repot banget. Dan itu yang kalau misalkan teman-teman udah bikin aplikasi dengan query kayak gini, pasti bakalan tumbang ya. Makanya bisa teman-teman kalau misalnya sudah mengerjakan KP atau skripsi, hindari penggunaan select bintang. Nah, kita akan belajar bagaimana variasinya di modul 2 ini. Untuk kompetensi dasar, mahasiswa dapat merumuskan perintah select dan mengambilkan data dengan benar. Berarti nanti kita belajar itu, mahasiswa dapat menyusun perintah select dengan berbagai kriteria sesuai kebutuhan kita tentunya ya. Teori singkatnya seperti ini. Select T1 tabel 1, tabelnya, nama kolomnya. Kemudian ini ada opsional, bisa digunakan boleh juga enggak, from dari nama tabel. Ini kalau misalkan ada tabelnya lebih dari 1, where kondisinya ketika tabel 1 kolom AX sama dengan tabel 2 kolom AX misalnya. Dan order B untuk mengurutkan, dan ini grup B untuk istilahnya menampilkan berdasarkan apa, bukan di mana ya, ini kan di mana, ini berdasarkan apa, urutannya itu berdasarkan apa misalnya. Kemudian selain bentuk dasarnya, di sini kita bisa menggunakan opsi distinct. Opsi distinct ini digunakan untuk menampilkan data
kalau misalnya ada data yang kembar, jadi yang ditampilkan cuma satu. Misalnya pas kita menampilkan select lokasi from fakultas, itu kan muncul banyak banget ya, karena fakultas itu kita misalnya punya 10 data fakultas, 10 baris di tabel fakultas, inti isinya akan keluar 10 data, nanti akan keluar 10 data. Sementara kan kita cuman punya lokasi itu misalnya 5, kampus 1, 2, 3, 4, dan 5, dan ada data-data yang muncul 2 kali, misalnya fakultas farmasi, fakultas kesehatan masyarakat, nah itu muncul 2 kali, kampus 3-nya muncul 2 kali. Nah kita dengan menggunakan listing, nanti di tab select lokasi from fakultas ini akan muncul cuman 5 baris, yaitu kampus 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti kita akan coba. Sintaksnya select listing, nama kolom from nama tabel. Keterangan nama kolom adalah nama kolom yang dievaluasi, nama kolom yang di ini ya, misalkan select listing lokasi from fakultas misalnya. Opsi listing ini bisa juga digunakan bareng where, group by, having, dan order by. Nanti kita akan praktekkan. Dan order by ini digunakan untuk mengurutkan. Misalnya kita mengurutkan order by, ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya kita order by angka, ascending misalnya, nanti akan urutnya 1, 2, 3, 4, 5. Cuman kalau misalnya kita punya data 1, 2, 3, 4, 5, cuman kita order by-nya descending, nanti munculnya akan 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Nanti kita akan praktekkan. Kemudian select dengan opsi as, ini digunakan untuk mengaliaskan nama kolom. Misalnya kita select select lokasi sebagai kampus misalnya, itu bisa juga. Kita akan coba nanti, enakan sambil dicoba ya. Dan select dengan klausa where digunakan untuk menampilkan data berdasarkan kriteria atau kondisi tertentu. Misalnya kemarin kita sudah coba ya, select fakultas, select bintang from fakultas where lokasi kampus 3. Berarti nanti yang muncul fakultas-fakultas yang ada di kampus 3 aja. Nah misalnya ini select bintang from mahasiswa where kode prodinya sama dengan P01. Berarti nanti yang muncul cuma nama-nama mahasiswa yang ada di prodi P01. Ini juga sama. Kemudian ada yang namanya operator like. Nah operator like ini digunakan misalnya paling sering itu di pencarian data. Kayak misalnya gini, ada banyak data mahasiswa ya. Nah kita bisa gunakan select bintang from mahasiswa where nama like Andi. Berarti nanti dari database yang nama depannya itu ada Andinya, nanti akan muncul semuanya. Dan di sini ada persen, berarti nanti Andi dan setelahnya bebas apa saja itu akan muncul. Kalau misalnya persennya ini kita tambah di depan juga, nanti Andi yang di tengah, nama Andi yang ada di tengah kata, kayak misalkan Muhammad Andi, itu juga akan ikut. Cuman kalau misalnya tanda persennya ini cuma di belakang, berarti nama Andi ini yang Muhammad Andi tadi nggak akan muncul karena tanda persennya itu di belakang. Jadi yang depannya yang dipakai hanya depannya. Nah misalnya kayak gini, kalau misalnya nak kayak gini, berarti yang tengah-tengahnya ada naknya, atau yang depannya ada naknya, atau yang di belakangnya ada naknya. Pokoknya semuanya yang mengandung nak itu akan muncul semuanya. Nah ini juga bisa dengan underscore ini digunakan untuk menggantikan karakter ya istilahnya. Kayak misalnya ini untuk menampilkan data mahasiswa yang huruf keduanya A, berarti kan kayak gini. Ini untuk menggantikan karakter pertamanya. Dan untuk kondisi jamak, atau misalnya kita pengen menampilkan data mahasiswa yang prodinya P01 dan NIM-nya ini. Nah, berarti itu bisa pakai like A,
kayak gini dan N. Dan kalau misalnya di sini juga ada between itu rentang ya. Select bintang from pinjam ketika tanggal harus kembali di antara tanggal sekian sampai sekian. Berarti nanti data di tabel pinjam yang tanggal harus kembalinya di antara tanggal sekian sampai sekian itu yang akan muncul. Dan di sini ada OR. Operasi OR itu misalnya tadi kita catat aja ya. Operasi jamak ada apa aja ya tadi? N. Kemudian ada between dan juga ada OR. Kalau N teman-teman pasti masih tahu ya. N itu ketika true dan true sama dengan true. Between ini rentang. Dan OR itu ketika true dan false sama dengan false. Paham kan maksudnya? Kalau misalnya biar 1 sama dengan 2 dan 2 sama dengan 1, berarti hasilnya false. Ini misalnya. Ketika saya mencari data mahasiswa dari tabel mahasiswa yang misalnya nama fakultasnya MIPA misalnya, where nama fakultasnya MIPA, and misalnya nama mahasiswanya, nama MHS sama dengan misalnya Agni gitu ya. Meskipun ada banyak data di tabel mahasiswa yang nama fakultasnya MIPA, tapi ketika kondisi nama mahasiswa Agni ini tidak terpenuhi, nanti datanya tidak akan keluar karena yang namanya Agni nggak ada. Tapi kalau misalkan dua-duanya terpenuhi, itu baru nanti akan muncul. Beda cerita dengan OR. Kalau misalkan OR itu meskipun salah satunya false, itu tetap akan true. Misalnya kayak ini. Where nama fakultas MIPA, nama mahasiswa, OR nama mahasiswanya Agni misalnya. Itu misalnya nama mahasiswa Agni ini tidak ada, itu tetap datanya akan muncul karena ada banyak data yang nama fakultasnya adalah MIPA. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita akan coba praktekkan supaya teman-teman tidak kebingungan. Kemudian kita masuk ke praktikum. Nanti teori-teori ini akan kita coba juga di praktikumnya. Kita siapkan dulu. Kita pertama masuk ke database-nya. Biar enak ya. Gak kelihatan. Ya gini aja. Kecilin dikit ininya. Atau nanti satu-satu aja nggak apa-apa. Kok ini? Oke. Kita akan masuk ke database-nya dulu ya. Teman-teman silahkan login dulu di MySQL servernya. Nah, kita udah masuk di sini. Kemudian kita akan, sebelum praktikum ini kita akan coba dulu mempraktekkan biar teman-teman biar teman-teman paham dulu yang tadi. Di sini kita akan coba perintah distinct ya. Misalnya kita lihat dulu yang kemarin. Kita punya database praktikum 1. Saya akan use dulu.
kita sudah aktif di praktikum 1. Sekarang kan saya akan coba show tables. Saya juga sering lupa ya. Ada tabel fakultas di tempat saya. Kalau misalnya saya select bintang from fakultas, itu munculnya kan semua data ya, semua kolom dan semua baris. Makanya saya bilang kalau misalnya menggunakan select bintang dan from fakultas tanpa ada parameter apapun, itu tidak baik karena nanti semua datanya muncul. Bayangkan kalau misalnya saya select bintang from mahasiswa di UAD, itu semua mahasiswa dari tahun kapan akan muncul semua yang ada di database, dan tentu itu akan membuat aplikasinya sangat berat karena query-nya berjalannya lama sekali. Nah, sekarang kita akan mencoba where ini ya. Misalnya saya coba dulu menggunakan kolomnya. Misalnya saya select nama fakultasnya saja, nama fakultas from fakultas. Nah, yang muncul kan nama fakultasnya saja, ya kan? Sekarang saya akan menampilkan lokasi, select bintang, select lokasi from fakultas. Nah, ini akan muncul semua lokasinya. Cuman di sini kan ada kampus 4-nya muncul 2 kali. Nah, di sini distinct ini yang diperlukan, karena kalau misalnya menggunakan distinct, nanti isi kolom yang sama akan ditampilkan 1 kali saja. Nah, ini misalnya select distinct lokasi from fakultas. Nah, kurang T. Nah, kampus 4-nya munculnya cuma sekali karena kita menggunakan distinct. Kalau misalnya nggak menggunakan distinct, kampus 4-nya munculnya 2 kali. Kayak gini ya, bisa dipahami ya. Kemudian misalnya ini order by lokasi. Nah, order by tadi kan untuk mengurutkan. Misalnya order by lokasi, nanti akan urut 1, 3, 4, 5. Jadi kalau misalkan order by tidak dibarengi parameter ascending atau descending, ini tak kupas dulu aja biar teman-teman nanti bisa mencatat ya. Kan kalau misalnya kita menggunakan perintah order by, ini nanti diikuti ascending atau descending. Ascending itu dari bawah ke atas, ascending itu dari bawah ke atas, sedangkan kalau misalnya descending dari atas ke bawah. Kalau misalnya tidak disertakan, ascending atau descendingnya, defaultnya nanti akan otomatis ascending. Misalnya seperti ini, 1, 3, 4, 5 akan sama seperti ini. Misalnya sama kan, 1, 3, 4, 5. Cuman kalau misalnya kita descending 5, 4, 3, 1 gitu ya, bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi, distinct ini udah, order by sudah. Kita juga bisa menggunakan alias. Alias ini kan tadi untuk menggantikan nama kolomnya. Jadi bisa jadi kita pengen menampilkannya biar lebih mudah, karena nama kolom kan bisa jadi panjang ya. Kita akan menggunakan alias atau as ini. Alias digunakan untuk menggantikan nama kolom yang akan ditampilkan. Misalnya tadi kan kita punya kode fakultas dan nama fakultas. Misalnya cuman kita pengen menampilkan gini, select kode fakultas,
as kode nama fakultas as nama from fakultas, kode fak namanya, bukan kode fakultas ya, kode select kode fak as kode nama fakultas as nama. Jadi tampilannya di sini bukan kode fakultas lagi. Bayangkan kalau misalnya kita tidak menggunakan alias nama kode fak nama fakultas as from fakultas. Nah, kalau misalnya kita menggunakan alias, kita bisa menggantikan nama kolomnya ini sesuai yang kita aliaskan ya kan. Kalau enggak, dia sesuai dengan aslinya. Kita juga bisa kalau misalkan select bintang, dia juga sesuai dengan nama aslinya. Cuman kalau misalnya kita menggunakan alias, select nama fakultas as fakultas misalnya, nanti akan menggantikan nama kolomnya. Begitu ya. Nah, kemudian di sini ada klausa where. Kemarin juga kita sempat nyoba digunakan untuk mencari data sesuai yang kita inginkan. Misalnya select nama fakultas as fakultas as fak misalnya, from fakultas where lokasi sama dengan kampus 4 misalnya. Nah, yang muncul akan MIPA dan hukum karena yang ada di kampus 4 adalah fakultas MIPA dan fakultas hukum ini ya. Begitu. Kita juga bisa menggunakan untuk mencari data tertentu yang ada di primary key. Misalnya primary key itu kan nggak boleh sama ya. Misalnya kalau kode fakultasnya apa, misalnya select bintang from fakultas where where kode fak sama dengan F01 misalnya, F01 MIPA. Ini juga digunakan untuk teman-teman menampilkan data detail biasanya ya. Kalau misalkan teman-teman sedang membuka portal, terus teman-teman ngeklik profile misalnya, profil mahasiswa itu sebenarnya query yang jalan, select data mahasiswanya from tabel mahasiswa where NIM-nya sama dengan NIM teman-teman. Jadi yang muncul data teman-teman doang, nggak teman-teman yang lain datanya nggak muncul. Nah, itu kegunaannya. Dan ini adalah operator like yang tadi sempat kita bicarakan untuk menampilkan data yang namanya seperti, atau like itu kan seperti ya. Misalnya ini kan kita tampilkan dulu semuanya kan seperti ini. Sekarang saya pengen menampilkan semua data from fakultas where nama fakultas like. Nah, like itu tidak pakai sama dengan, type pakai petik persen, isinya misalnya uku misalnya. Yang muncul nanti akan fakultas hukum, karena di sini yang mengandung hukum adalah fakultas hukum. Misalnya kita menggunakan EK gitu, bisa juga nanti yang muncul ekonomi. Jadi kalau bintang ada di depan dan di belakang, itu yang ada di depannya apa aja, yang di belakangnya apa aja bebas, yang penting ada mengandung EK-nya. Beda cerita kalau misalnya kita cuman taruh kayak gini. Nah, nggak muncul datanya. Kenapa? Karena yang seperti ini maksudnya adalah menampilkan data dari tabel fakultas ketika nama fakultasnya berakhiran EK, depannya bebas, ada bintang, ada persennya, yang belakangnya EK. Kan nggak ada ya belakangnya EK. Kalau misalnya belakangnya I misalnya, ada farmasi dan ekonomi. Jadi kalau misalkan kita pengen menggunakan persen 2, semua yang ada nama fakultasnya mengandung I akan muncul. Gitu ya. Dan tadi ada kriteria yang bisa digunakan untuk
menggantikan karakter dengan underscore. Misalnya kayak gini, berarti bukan yang hanya mengandung i, tapi yang huruf keduanya i, berarti kan MIPA, ya kan? Karena underscore ini mewakili huruf-huruf yang pertama, kayak gitu. Bisa dipahami ya teman-teman semuanya. Dan di sini ada between, cuman kita nggak punya tabel yang bisa digunakan untuk contoh between. Kita akan coba untuk and dan juga or operasinya. Misalnya saya akan menampilkan, tadi kan ingat ya catatan yang di sini. Teman-teman mungkin harus pelajari ini perbedaan atau namanya operator. Nanti pelajari ya buat tugas nih. Pelajari perbedaan klausa and dan or. R sama or gitu aja. Ini misalnya saya akan menampilkan semua data from tabel fakultas where nama fakultas like I. Tadi kan munculnya ini ya, ada semua data. Misalnya saya pengen menampilkan semua data yang ada i-nya n. Ini kan tadi menggunakan n. Lokasi sama dengan misalnya kampus 1. Enter. Yang muncul cuma ekonomi. Karena data di tabel fakultas yang mengandung i namanya dan juga lokasinya di kampus 1 itu cuman ekonomi, ya kan? Beda cerita kalau misalnya kita menggunakan or. Kalau kita menggunakan or, semua data akan muncul. Karena sifatnya or itu salah satu benar, dia akan dianggap benar. Karena nama fakultasnya ada i-nya semua, meskipun lokasinya yang kampus 1 itu cuman 1, tapi dia dianggap benar dan muncul semuanya karena semua datanya mengandung i, gitu ya. Saya rasa bisa dipahami. Kita akan mulai ke praktikumnya. Ini kita lewati. Buatlah database baru dengan nama Digilab. Kita akan membuat database dengan nama praktikum 2 aja. Create database name ya, praktikum 2. So database, ada praktikum 1 dan praktikum 2. Buatlah tabel fakultas dengan perintah berikut. Kita contek saja. Saya nggak hafal yang diminta biar cepat masuknya. Ya, oke. Oke, kita tadi kan ada 2 database ya. Kita barusan sudah membuat praktikum 2 barusan. Teman-teman juga buat untuk database-nya namanya nim underscore praktikum 2. Kemudian use nim praktikum 2. Nah, sekarang kita sudah aktif di tabel praktikum 2, ya kan? Sistem clear ini digunakan untuk membersihkan ya. Misalnya tadi kan saya udah sampai sini. Nah, teman-teman biar bisa lihat saya gunakan sistem clear yang ininya muncul lagi. Sekarang kita buat
tabel fakultas. Kolomnya ada kode fak, karakter 3, tipenya karakter, panjangnya 3. Saya kecilkan sebentar ya, biar saya bisa nyontek, karena saya nggak hafal yang dimau dia. Dia sebagai primary key, nama fakultas, tipenya varchar, variabel karakter 30, not null, tidak boleh kosong, lokasi varchar, panjangnya 20, not null. Kita sekarang bisa lihat tabel, ada tabel fakultas. Sekarang teman-teman masukkan data ini, insert into fakultas values F01, kemudian namanya fakultas MIPA, sekarang FAS ya namanya, FAS gitu aja, dan kampus 4. Ya sudah bisa. Kita masukkan fakultas ekonomi F2, ekonomi, kampus berapa? Ekonomi 1. Kita masukkan juga fakultas teknik FTI, kampus 4 ya sih, ada yang salah. Oh, kodenya fakultasnya F03. Kemudian masukkan lagi fakultas sastra FSBK, kampus 4 juga. Kemudian masukkan fakultas, nanti teman-teman masukkan semuanya ya, saya nggak usah semuanya, nanti tidak kelamaan memasukkannya. Kita sudah punya 4 data di sini. Ini teman-teman masukkan ke 5-5-nya, ke 6-6-nya. Sekarang kita buat tabel prodi, kode prodi, karakter 3 sebagai primary key, nama prodi varchar 30, kode fakultasnya karakter 3, kemudian sebagai foreign key itu apa? Nah, teman-teman jadikan tugas saja. Foreign key, kode fak, reference fakultas, kode fak. Oke. Masukkan data ini. Teman-teman pasti di kelas sudah belajar belum ya tentang foreign key ini. Tapi kalau teman-teman udah tahu primary key, nanti teman-teman harus ngerti juga tentang apa foreign key-nya. Yang kita kasih tugas, santai aja. Sekarang kita masukkan data tabel prodinya. Itu prodi values P01, ilmu komputer, sekarang berarti sistem informasi, F01. Nah teman-teman, kita buat lagi aja satu lagi buat contoh nanti. P02 fakultas ekonomi, berarti ininya apa, manajemen misalnya. Fakultasnya ini, kode fakultasnya disesuaikan dengan kode fakultas yang di sini, ekonomi berarti F02. Kita buat contoh itu aja, teman-teman masukkan semuanya. Nanti buatlah tabel mahasiswa dengan itu, create tabel mahasiswa, nim karakter 8 sebagai primary key, nama varchar 30,
foreign. Oke, kode prodi, reference prodi, kode prodi. Apa nih error? Oh, salah ketik. Jadi kalau teman-teman dapat error, teman-teman jangan takut dulu, tapi dilihat apa namanya, errornya apa. Ini kan tulisan errornya, you have an error in your SQL syntax. Kamu punya error di sintak kita. Check the manual 7. Nah, errornya di antara mana? The right syntax to use near, berarti sintaknya di sekitar ini kan kelihatan char-char, harusnya kan varchar ya tadi. Mana tadi yang char-char? Oh, namanya ini harusnya varchar. Oke, kolom kode prodi doesn't exist in tabel. Reference kode prodi. Kita belum bikin forensic kode prodi, kita harus bikin kode prodinya dulu ya. Ini kode prodinya kelewatan ya teman-teman, kita harus bikin kode prodinya dulu ya. Ini kode prodinya kelewatan ya teman-teman, kode prodi, karakter 3 ya. Query oke, ini sistem clear. Kita sekarang sudah punya tabel fakultas, mahasiswa, dan prodi. Data fakultasnya, data prodinya, dan data mahasiswanya. Data mahasiswanya kita masukkan dulu. Insert into mahasiswa, values, namanya Sutriman. Kemudian name-nya dulu, sorry, karena disesuaikan dengan kolomnya ya. Name-nya dulu itu 5016058, namanya Sutriman. Kemudian kode prodinya P01, sistem informasi, enter. Kepanjangan nih, name-nya kepanjangan karena tadi cuman boleh berapa ya tadi. Oke. Data tulong berarti name-nya kepanjangan. Jadi teman-teman kalau misalnya dapat error, jangan buru-buru bingung, takut tanya asisten, tapi baca dulu errornya apa. Bingung, takut tanya asisten, tapi baca dulu errornya apa. Jadi kalau misalkan kita main programming, main coding, main database, itu 30% coding, 70% debugging ya, baca error. Karena kita pasti ketemu error, jadi teman-teman gak usah khawatir. Masukkan data teman-temanmu yang lain. Misalnya saya kasih ini, namanya Ahmad, P01 juga. Kemudian saya kasih nama lagi, misalnya namanya Sulasri, P02 misalnya. Oke, sekarang kita punya nama siapa saja di tabel mahasiswa. Kita punya Sutriman, Ahmad, dan Sulasri. Dan Sulasri ini prodinya beda sendiri ya. Nah sekarang kita bikin, banyak banget ya ternyata. Oke, kita bikin tabel buku. Create tabel buku
create tabel buku, kode buku, karakter 3 sebagai primary key, judul varchar 30, penerbit varchar 30. Kita habis bikin tabel buku, sekarang kita masukkan, kita cek dulu ya, show tabel. Kita sekarang punya 4 tabel. Sekarang kita masukkan data di tabel bukunya, insert into buku values B01, judul bukunya, penulisnya, judul bukunya misalnya basis data master misalnya, penulisnya Sutriman dan penerbitnya misalnya penerbit Andi, itu yang penerbit IT ya. Content mass value ya, terus itu kepanjangan ini nama bukunya, kontes isinya apa aja ya? Tadi kita bikin tabelnya apa aja, kode, judul, penerbit. Oh nggak pakai penulis loh. Ya udah, tiba senang saya tak masukkan nama Sutriman ya, nggak boleh jadi penulis, berarti kode, buku, penerbit. Oke, ini ada penulisnya ya. Oh iya, tadi diminta tabel penulis, tapi nggak apa-apa, kita teman-teman nanti masukkan. Sekarang kita buat tabel pinjam, create tabel pinjam, name, karakter, create tabel pinjam, name, karakter, pinjam, name, karakter 8, kode buku, karakternya 3, tanggal pinjam, date, tanggal KR, tanggal HRS KPL, tanggal harus kembali, ini juga date, tanggal kembali, date, kembali bolehan, primary key, name, kode buku, foreign key, name, reference, mahasiswa, name, kode buku, reference, buku, ngambil dari kode, ambil dari buku, kode buku. Cek dulu errornya apa, ada yang salah ketik lagi, cahar. Ini harusnya kan karakter gitu ya, bukan cahar. Jadi maklum, karena saya itu kebiasaan kalau ngetik suka nggak sambil lihat, sambil baca, jadi apalagi ini ada yang cahar lagi, kode buku, mana kode buku, ini nimnya cahar itu, kita betulkan dulu. Nih ada lagi, Merike kembali bolehan, oh tanggal kembalinya date, udah tanggal pinjam date,
create tabel pinjam, name karakter 8, debu karakter 3, tanggal pinjam date, tanggal kembali date, tanggal kembali date, kembali boolean, ya kan. Primary key-nya name, kode buku. Oh sorry, ini harusnya tanda tutup di sini. Yang di sini loh, kode buku, ya kan. Ini harusnya tanda tutup tadi. Tanda kurung tutup. Apalagi ini. Tanda kurung tutup. Apalagi ini. Kode buku karakter 3. Ini kode ya. Kode sih. Ada lagi error bro. Kita sistem clear dulu. Jadi teman-teman kalau misalkan nemu error nggak usah takut ya. Jadi karena ini praktikum, sekalian kita belajar apa namanya debuggingnya. Kita tabel pinjam, name karakter 8, kode buku karakter 3. Di sini harus ada komanya harusnya. Sabar. Reference kurang R, reference itu teman-teman tipe dikit tuh kayak gini loh. Kode buku halaman 1, reference buku, kode buku. Tanggal pinjam date harus kembali date, bulan, name kode buku, foreign key name, reference mahasiswa, name, foreign key buku, reference buku, benar. Buku, reference buku, kode buku. Name, reference mahasiswa, name, orang key, kode buku, reference buku. Errornya apa sih ini? Termayar reference buku, kode buku di antara itu. Reference, ya Allah, reference kurang E. Teman-teman pasti bakal error juga. Semangat ya. Ya, sekarang kita misalkan show tabelnya. Kita sudah ada tabel pinjam di sini. Kita sekarang masukkan data peminjamannya. Jadi prinsipnya gini. Karena ini ada relasi antar tabel. Jadi teman-teman kenal MySQL itu namanya RDBMS, itu karena ada relasi antar tabelnya. R itu kan relasional ya, relational database management system. Jadi ada relasi antar tabel. Jadi kalau ada tabel pinjam, name-nya yang dimasukkan di sini, karena tadi sudah kita definisikan sebagai reference-nya. Karena tadi yang bikin error tadi reference-nya dari misalnya gini, foreign key name, reference mahasiswa name. Berarti nanti yang kita masukkan di sini harus sudah kita masukkan dulu di tabel mahasiswa. Dan kode buku juga gitu. Karena dia reference, kita harus sesuaikan dengan apa yang sudah kita masukkan di tabel buku. Kita sekarang cek dulu. Select bintang from mahasiswa. Saya lupa name-nya berapa soalnya. Ini ya. Kemudian saya juga select bintang from apa sih ini? Kode buku ya. From buku. Nah, sekarang saya insert, masukkan data di bawah ini. Datanya berarti disesuaikan dengan data yang teman-teman masukkan ya. Lihat enggak? Nah, kita harus nyontek soalnya. Insert into pinjam values, name-nya berapa tadi? 131501.
501 koma, kemudian kode bukunya berapa tadi, B01, kemudian tanggal pinjamnya 2020 04 02 13 misalnya, dan tanggal kembalinya misalnya 2020 bulan 10 ya, tanggal misalnya 12. Lama banget saya minjam buku. Kemudian ini tanggal harus kembali, berarti tak isi berapa ya, tadi kan bulan 2, ini bulan 3, biar saya kena denda. Kemudian 2020 10 12 tanggal kembalinya. Ini 1 tadi apa sih, kembali 1, berarti sudah kembali 1. Enter. Oke. Select bintang from pinjam. Ini ya, sudah ada satu data di tabel pinjam. Bentar ya, saya minum dulu. Kita masukkan contoh lain. Misalnya mahasiswa yang tadi, si Ahmad, dia minjem bukunya ada B01 juga. Tanggalnya misalnya ini 10 dan ininya 3, harusnya kembali 10 12, tapi dia mengembalikannya 10. Dia di sini 0 aja misalnya, kembalinya 0, berarti belum kembali. Oh, harus diisi ya berarti ya. Nggak boleh bukan nggak diisi. Tadi not 0 kayaknya. 2020 10 12 misalnya. Forensic 131 502. Oh, 502 nya nggak ada. Nah kayak gini, karena NIM-nya itu harus sama, karena kan ini kan NIM-nya reference dari sini ya, dari nama mahasiswa. Jadi pas saya memasukkan 131502 itu cannot add or update child row, karena foreign key-nya constraint ke tabel mahasiswa, kan nggak ada yang 131502. Sementara ini 131502, jadinya error. Sekarang kita ganti 503 saja karena si Ahmad itu 503. Nah, sekarang kita sudah punya 2 data bintang from pinjam. Nah, sekarang kita punya 2 data. Nah, sekarang teman-teman nanti masukkan beberapa data ya. Jangan cuma 2, nih bisa 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boleh. Intinya harus NIM-nya nginduk ke tabel mahasiswa, kode bukunya nginduk ke tabel buku. Sekarang kita akan coba tampilkan data mahasiswa dengan kriteria mahasiswa. Tampilkan masing-masing dari sini dulu. Tampilkan masing-masing isi tabel yang telah Anda buat. Oke. So, tabel select bintang from buku. Kita ulangi lagi ya. Select bintang from buku. Select bintang, muncul cuma ada 1 buku. Select bintang from fakultas, ada 4 fakultas. Select bintang from mahasiswa, dan kita select from prodi. Nah, kita select ya, teman-teman sudah lelah. Select bintang from. Ya, kita punya beberapa tabel dan juga beberapa data di sini. Sekarang tampilkan data mahasiswa dengan kriteria mahasiswa yang kode prodinya 50P05. Kita menampilkan data mahasiswa yang kode prodinya P05. Nggak ada, yang ada di sini aja. Misalnya saya menampilkan select bintang
yang ditampilkan data mahasiswa ya semuanya, berarti where kode prodi P05. Ini tidak akan ada hasilnya. Sel bintang from mahasiswa tidak P05. Ini tidak akan ada hasilnya. Sel bintang from mahasiswa tidak ada hasilnya ya, empty set, karena nggak ada yang kode prodinya P05. Kalau misalnya kita tampilkan where kode prodinya P01, akan muncul dua data, Sutriman dan Ahmad, kode prodinya 01. Kalau misalnya kita tampilkan kode prodinya P02, akan muncul Sulasri, karena Sulasri kode prodinya P02. Sekarang kita tampilkan mahasiswa yang huruf keduanya A. Tadi kita sudah coba ya. Select bintang from mahasiswa where nama like, misalnya berarti kan nggak ada dia, nggak ada. Kalau misalnya kita ganti U, yang muncul saya dan juga Sulasri, karena huruf keduanya sama-sama U gitu ya. Kalau misalnya S mengandung Su, saya juga, dan Sulasri. Cuman kalau misalnya tak kasih kayak gini, saya juga. Cuman kalau tak kasih A, yang muncul semuanya, karena semuanya mengandung A. Ada persen di depan dan juga di belakangnya. Sekarang tampilkan data fakultas yang berlokasi di kampus 1 atau kampus 3. From fakultas, kita lihat dulu, ada tabel fakultas. Kita menambahkan data fakultas lokasinya di kampus 1 atau di kampus 2. Berarti semua fakultas yang ada di kampus 1 dan kampus 2 nanti akan muncul semua. Karena kita nggak punya kampus 2, jadi kita pakai kampus 4 di tabel ini maksudnya. Select bintang from fakultas where lokasi ini. Tapi kalau kampus 4 or lokasi sama dengan kampus 1 akan muncul semua. Lokasi kampus 4 or lokasi kampus 1. Harusnya muncul semua. Oh sorry, kampus satunya pakai iya. Nah akan muncul semua. Cuma kalau misalnya kalau ini tak ganti kampus 2, ini juga akan muncul yang kampus 4 doang. Yang kampus satunya nggak muncul karena dia tidak memenuhi kriteria satupun dari kampus 4 ataupun kampus 1. Ini kan yang muncul kampus 4 semua. Karena where lokasi kampus 4 ini kan memenuhi kriteria where lokasi kampus 4, meskipun kampus 2 nya dia nggak terpenuhi, tapi lokasinya kampus 4 nya terpenuhi. Tapi karena kampus 1 ini nggak kampus 4 atau kampus 2, dia nggak muncul. Jadi yang kalau misalkan pakai OR itu ibarat kita menampilkan semua data di tabel fakultas ketika lokasinya di kampus 4 dan atau lokasinya kampus 2 gitu. Sekarang tampilkan data daftar fakultas yang diurutkan berdasarkan lokasinya. Berarti tinggal di select tentang from fakultas where order by lokasi. Tadi udah kita coba ya kayaknya. Kita juga udah coba ascending dan juga descending kayaknya. Nah, kita udah coba, tadi udah saya jelaskan juga ya kayaknya. Kita juga udah coba ascending dan juga descending kayaknya. Nah, kita udah coba, tadi udah saya jelaskan juga perbedaannya seperti apa. Dan tampilkan data buku dengan nama pengarang huruf pertamanya S dan diterbitkan oleh Yudhistira. Kita karena nggak punya, karena kita nggak punya Yudhistira, jadi karena kita cuma penerbit Andi,
Tapi tadi kita udah nyoba ya, huruf pertama, huruf kedua gitu. Sebenarnya sama aja. Kita misalnya pakai yang fakultas aja. Select bintang from fakultas yang nama fakultasnya huruf pertamanya adalah misalnya FT, huruf pertama dan keduanya misalnya di persen, dan berarti harus memenuhi dua kondisinya, diterbitkan oleh dan lokasinya kampus 4. Error. Select bintang from fakultas where nama fakultas select ya, gitu ya. Kodenya seperti ini. Select bintang from fakultas, tampilkan semua data dari tabel fakultas ketika nama fakultasnya dua huruf di depannya FT dan lokasinya di kampus 4, yang muncul FTI, dan lokasinya di kampus 4, yang muncul FTI. Sudah, praktikumnya sudah cukup. Dan sebelum masuk ke tugas, saya akan mendemokan dulu beberapa. Misalnya gini, tadi kan kita sudah membuat tabel. Ini nggak usah diikuti ya, ini bukan bagian dari praktikum, ini bukan dari praktikum, ini spoiler untuk praktikum yang ke depan. Kenapa tadi ada reference, kenapa tadi ada foreign key, itu gunanya kan untuk merelasikan tabel. Nah, fungsinya kita bisa melakukan seperti ini. Misalnya select mahasiswa nama, dia prodinya apa, prodi apa sih yang tadi, prodi, bentar saya tampilkan dulu nama prodinya, saya lupa tadi kolom. Nama prodi, kemudian fakultas, nama fakultas. Saya misalnya pengen menampilkan Sulastri itu prodinya apa dan dia ada di fakultas apa. Misalnya itu kan tinggal sini, select mahasiswa, ini mahasiswa nama, kemudian prodi, nama prodi, kemudian fakultas from mahasiswa, dari tabel mahasiswa, join prodi on, kode prodi kode prodi sama dengan mahasiswa, kode prodi, join fakultas on, kode fak sama dengan prodi, kode fak in column clause nggak ada, kode fak nggak ada, Bu. Fakultas, nah nampilnya kayak gini, nama prodinya, nama fakultasnya, kebayang kan? Jadi meskipun tadi tabel-tabelnya berbeda, itu bisa juga nanti ditampilkan data sesuai yang kita inginkan dengan perintah-perintah MySQL. Ini nggak usah diikuti, nggak usah dimasukkan juga dalam laporan karena cuma spoiler. Dengan perintah join, nanti kita akan belajar di praktikum yang berikutnya. Di praktikum ini cukup sampai yang di sini aja.
Dan karena teman-teman udah banyak banget, saya rasa banyak banget ini praktikum hari ini dibanding kemarin, tugasnya kita cukup nggak usah pakai praktikum, maksudnya tugasnya nggak usah pakai ini, cukup sana situ. Tugasnya nanti di laporan aja, penjelasan ini tak tambahin tapi praktikum 2. Satu, jelaskan perintah SQL yang Anda praktekkan secara mendetail. Ya, tuliskan, buatlah ringkasan perintah-perintah select. Kemudian tak tambahin perbedaan and dan or, perbedaan operator and dan or. Kemudian apa ya tadi, saya sempat ingat tadi, perbedaan operator and dan or. Kemudian pengertian dari tipe data char. Tadi kemarin sudah ada di praktikum 1 ya, varchar. Bentar, gini aja, kemarin sudah ada di praktikum 1 ya, varchar. Bentar, gini aja, perbedaan tipe data char dan varchar. Ini teman-teman harus tahu. Kemudian 5, apa maksud dari not null ketika menginputkan data ke tabel. Terus tadi sempat apa aja yang saya rasa hal-hal kecil, cuman teman-teman harus tahu. Terus 6, ketika menginputkan data ke tabel. Nah ini, mengapa kita gagal saat memasukkan data di tabel pinjam yang nama prodi NIM-nya belum ada di tabel fakultas, di tabel mahasiswa. Bisa dipahami ya, mengapa kita gagal saat memasukkan data di tabel pinjam yang NIM-nya mahasiswa. Bisa dipahami ya, mengapa kita gagal saat memasukkan data di tabel pinjam yang NIM-nya belum ada di tabel fakultas. Tadi sudah saya sampaikan juga kenapanya. Maksudnya biar teman-teman paham itu ya. Udah, ini aja. Tugasnya ada 6, nanti sertakan di laporan di bagian bawahnya itu aja. Dan ini praktekan, silahkan teman-teman pelajari. Semoga saja teman-teman bisa memahami. Semoga bisa